Beberapa anak iya, tapi ada juga yang sudah mandiri dari rumah, jadi tidak perlu lagi gitu. Bahkan kita bisa memanfaatkan mereka untuk tutor sebaya. Jadi, oh kamu sudah bisa ya, coba tunjukin sama teman kamu yang belum bisa gitu. Jadi kita bisa meminta mereka untuk jadi guidance untuk teman-teman mereka gitu. Ada beberapa orang itu yang memang bahasa Inggrisnya sudah sangat lancar dan itu mereka membuat teman-temannya jadi tertarik untuk berbicara juga dalam bahasa Inggris gitu. Halo Penabur, balik lagi di podcast inspiratif yang cuma ada di BPK Penabur Bandung. Kalau di kota ada wali kota, kalau di kelas ada wali kelas. Kebetulan banget hari ini kita kedatangan seorang wali kelas dari SDK 1 BPK Penabur Bandung, salah satu sekolah dasar yang terbaik ya di Bandung ini. Nah di sini ada Miss siapa nih? Boleh Miss diperkenalkan dulu? Nama saya Meli Lamsiar Simanjuntak. Miss Meli, Ya. Oke. Nah Miss Meli ini adalah wali kelas di kelas 1 1 SDK 1. BPK Penabur. Pas ya Miss ya. Ya, Nah betul. Miss udah berapa lama nih ngajar di SDK 1? Ini masuk baru tahun ke-12. Baru tahun ke-12 ya Ya. Missnya, berarti lamanya tahun keberapa Miss? Seperti senior-senior yang lulus 40 tahun. Oh ada di sini? 40 tahun? Ada, tapi sudah sudah pensiun, sudah lama. Oh berarti udah lama banget, berarti 12 tahun tuh terhitung baru ya. Baru. Dalam tanda kutip Baru ya, walaupun banget. sudah berpengalaman ya Miss ya. Nah Miss, hari ini tuh kita mau ngobrolin soal transisi nih. Masa transisi anak dari TK menuju ke SD pasti kan ada perubahan ya. Dari mungkin masa anak-anak yang masih main, masih banyak ketawa-ketawa, masuk ke SD yang mulai serius kayak gitu. Nah menurut Miss nih sebagai wali kelas dan udah mengajar selama 12 tahun, apa sih sifat yang harus ditanamkan ke anak-anak di kelas 1 di umur-umur segini kayak gitu? Apa sih Miss kira-kira? Berdasarkan pengalaman yang paling ditanamkan sejak awal itu yang pastinya kemandirian. Karena waktu TK itu kan mereka banyak bergantung sama wali kelas, kemudian juga segala sesuatu itu biasanya dibantu. Misalnya ada yang butuh ganti baju atau pakai sepatu atau bahkan hanya untuk baris di luar kelas pun mereka semuanya dituntun oleh guru mereka. Tapi ketika masuk ke kelas 1 perlahan mereka harus belajar untuk mandiri. Contohnya ketika mereka masuk perpustakaan harus bisa melepas sepatu sendiri, kemudian harus bisa memasang kembali sepatunya. Kemudian ketika mereka diminta untuk berbaris, mereka juga harus bisa mengikuti instruksi wali kelasnya ataupun siapapun guru yang memimpin dan masuk dalam barisan sendiri. Yang paling mencolok sih kemandirian. Mandirian. Tapi selain kemandirian ya Miss, mungkin ada hal lain lagi gitu yang harus diterapkan nih, sifat lain yang menurut Miss penting banget? Mungkin selain kemandirian, apa ya? Kalau di TK itu kan belajarnya cuma sebentar, paling lama mungkin 3 atau 4 jam mungkin kalau saya nggak salah ya. Sementara di SD itu mereka belajarnya dengan durasi waktu yang lebih lama. Jadi mereka butuh energi yang lebih besar ketika belajar masuk di kelas 1 SD. Nah jadi ketika awal-awal belajar di SD, mungkin awal-awal semester itu ketika masuk pukul 8 aja ya, 8 atau pukul 9 biasanya mereka sudah minta break time. Karena kalau di TK kan jam segitu sudah mau pulang, katakan sudah hampir pulang. Sementara di SD masih belajar. Jadi ketika masuk jam 8 mereka sudah bilang, "Miss, lapar, mau makan bekal." Sementara di situ masih baru awal belajar kan, masih jam kedua atau mungkin jam ketiga. Kemudian juga masuk pukul 10 atau 11, ketika masuk pukul 10 ke 11 mereka pikir sudah mau pulang, sudah bawa tas. Padahal di situ ceritanya baru selesai istirahat gitu. Jadi kita menanamkan bukan seperti itu, karena belajar di SD itu rentang waktunya lebih lama. Jadi selain kemandirian mungkin kesabaran juga ya, karena mereka kan yang durasi waktu lebih sebentar masuk ke yang lebih lama itu mereka butuh adaptasi gitu.
di kelas SD. Betul ya, emang dua sifat itu memang penting banget diterapkan ya, Betul. Mas. Karena kan ibaratnya anak kelas 1 itu fondasi ya kalau di rumah. Semakin cepat ditanamkan yang baik akan terbawa hingga dewasa. Betul. Betul sekali. Nah, tapi Miss, ini kan anak-anak beda-beda ya tipenya. Ada yang hiperaktif, ada yang pendiam. Gimana sih cara Miss dan guru-guru lain gitu menyiasati itu tuh, menyiasati tipe anak yang berbeda dan menanamkan kedua sifat tadi? Kalau di kelas sendiri biasanya kita tidak langsung mengenal sifat anak-anak. Kita butuh waktu juga ya, jangankan sifat. Nama saja kalau saya pribadi butuh 2 minggu untuk menghafal. Terutama dengan situasi pandemi sekarang, ketika mereka buka masker makan, saya bingung. Ini tadi siapa ya gitu ya. Jadi saya butuh waktu dulu untuk mengenal mereka. Nah nanti ketika kita sudah mengenal biasanya wali kelas itu punya cara sendiri. Contohnya anak-anak yang punya energi lebih misalnya. Biasanya kita akan dekatkan dengan anak-anak yang pemalu, anak-anak yang takut gitu ya. Jadi mereka bisa saling melengkapi, jadi menyerap energi masing-masing gitu satu sama lain. Kemudian kalau anak-anak yang biasanya dilayani di rumah, semuanya dilayani atau disediakan segala sesuatu oleh orang tuanya, pelan-pelan biasa kita tunjukkan bagaimana caranya. Kalau misalnya anaknya, Miss biasanya aku disuap gitu. Nah kita di sekolah biasanya, oh kalau gitu di sekolah kamu harus makan sendiri. Bisa pegang sendok nggak? Bisa buka bekal sendiri tidak? Kalau memang tidak bisa, minta bantuan kepada guru. Tapi kalau untuk makan memang harus sendiri misalnya. Kemudian kalau misalnya pakai sepatu juga sama sih. Awal-awal pasti dibantu. Kalau misalnya memang belum bisa. Tapi karena kita dibantunya tidak full ya, jadi mereka harus kita bantu sambil mereka melakukannya juga. Lama-lama mereka bisa sendiri walaupun tidak instan. Butuh waktu juga sampai mereka bisa melakukan sendiri. Gitu sih. Pokoknya berarti Miss dan guru-guru yang lain juga menunjukkan ya caranya pakai sepatu tuh gimana. Untuk gitu. beberapa anak iya, tapi ada juga yang sudah mandiri dari rumah. Jadi tidak perlu lagi gitu. Bahkan kita bisa memanfaatkan mereka untuk tutor sebaya. Jadi, oh kamu sudah bisa ya, coba tunjukin sama teman kamu yang belum bisa gitu. Jadi kita bisa meminta mereka untuk jadi guidance untuk teman-teman mereka gitu. Oke, berarti memanfaatkan sumber daya yang ada juga ya Miss Betul, ya betul. gitu, mempermudah juga. Betul. Oke, nah Miss mungkin selama mengajar selama ini ada pengalaman unik nggak? Pernah ketemu anak yang mungkin beda, yang unik kah atau gimana? Kalau unik setiap tahun pasti ada ya. Cuman mungkin yang paling membekas, saya dulu mungkin anaknya sekarang sudah SMA atau mungkin sudah lulus juga kali ya. Saya dulu punya murid, dia itu pinter banget, semuanya pintar. Tapi dia nggak ambisius soal nilai. Jadi kalaupun dia cuma dapat 90 ya sudah gitu. Yang penting aku sudah bisa. Nah, suatu kali ada temannya mungkin iseng nggak sengaja pukul dia dan kita pasti tegur kan karena tidak boleh memukul teman. Temannya pukul dia dan dia balas gitu. Kemudian kita tegur. Saya bilang tadi awalnya kamu tidak salah, tapi karena kamu balas kamu jadi salah. Dan dia bilang begini, Miss, Tuhan Yesus itu berarti bukan orang yang pintar ya, dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, kenapa dia biarkan orang-orang memukuli, mencambuk dan menyalibkan dia? Padahal dia bisa melawan itu semua, dia punya kuasa. Dan dari situ saya juga berpikir, oh berarti walaupun mereka masih muda, walaupun mereka masih usia dini, tapi mereka punya pengertian atau pemahaman sendiri tentang mungkin hal yang belum mereka mengerti. Disitulah butuh guru untuk menjadi yang membantu mereka lah ya, menemukan jalan kebenaran misalnya, untuk menjelaskan kenapa sih Tuhan itu perlu misal harus sampai disalib, dan kita jadi menjelaskan. Itu pengalaman yang sangat berkesan untuk saya karena saya juga butuh waktu untuk menjawab pertanyaan itu, dan saya juga berusaha untuk belajar juga kepada Bapak Ibu guru yang senior bagaimana cara menjelaskan sesuatu yang ditanyakan itu kepada anak yang pintar tersebut gitu.
itu jadi pembelajaran juga sih untuk saya. Wah, tapi itu berarti pemikirannya udah Ya, dia pinter jauh banget soalnya. ya Miss ya. Ya, Udah pinter mikir. sekali anaknya. Kadang suka kewalahan gak Miss kalau misalnya nemuin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Kewalahan iya, tapi kita berusaha untuk tidak tidak mengabaikan. Jadi kalau ada mereka bertanya sesuatu yang saat itu kita belum bisa jawab, lebih baik katakan kepada mereka, Miss akan cari jawabannya, tapi sambil Miss cari, kamu juga cari. Nanti kita sharing hasil jawaban Miss sama jawaban kamu, kita akan combine. Jadi jangan biarkan mereka untuk nggak usah tanya, karena itu akan membuat mereka patah semangat untuk menggali hal yang mereka ingin tanyakan. Gitu. Jadi memadamkan rasa penasaran mereka Betul, gitu betul, ya. betul. Justru memang di SDK 1 ini kita nyari rasa penasaran itu. Betul, mereka itu. harus banyak bertanya kan, tapi memang tidak semua bisa kita jawab saat itu juga mungkin, karena keterbatasan juga. Tapi lebih baik untuk menunda menjawabnya, tapi jangan sampai lupa untuk membayar hutangnya. Jadi mereka akan tanya terus, Miss sudah ketemu jawabannya. Jadi kita kalau belum, katakan belum, Miss Melly janji misalnya 2 hari lagi gitu. Jadi kita benar-benar menerapkan menepati janji kepada mereka. Ditagih juga Miss ya. Miss udah ada belum jawabannya gitu. Iya, ditagih. Oke, keren ya, berarti memang anaknya disiplin. Karena sifat anak-anak kan memang begitu. Jadi Iya kalau sih. misalnya papahnya janji beli mainan, dia akan tagih sampai papahnya menepati janji. Betul. Jadi lebih baik untuk bilang, jangan katakan tidak, tapi saya akan jawab kalau saya sudah menemukan jawabannya. Lebih baik berkata begitu sih sama mereka. Ya betul sih Miss. Wah, keren nih Miss. Nah Miss, tapi ini pertanyaan selanjutnya nih. Miss ngelihat ada perbedaan gak sih antara anak-anak yang mungkin Miss Melly ajar dulu sama anak-anak yang Miss Melly ajar sekarang? Mungkin ada perbedaan apa sih Miss? Kalau anak-anak yang sekarang maksudnya setelah pandemi ya? Betul. Dari segi energi. Jadi kalau anak-anak sebelumnya ya, mungkin karena mereka tidak pernah belajar secara online, energi mereka lebih besar. Tapi kalau anak-anak setelah pandemi, mereka cenderung cepat lelah. Mungkin karena terbiasa belajar di rumah, belajar sambil duduk, belajar sambil diselingi dengan makanan mungkin ya. Ketika masuk sekolah, mereka itu cepat lelah. Jadi kalau misalnya menurut saya ini baru awal nih, baru nulis sekitar 10 menit, mereka pasti sudah bilang, Miss capek. Jadi mungkin tapi makin kesini sih mereka lebih baik ya. Jadi kalau misal awal-awal tuh baru sekitar 10 menit nulis aja, mereka sudah bilang capek atau jenuh. Tapi kita harus selingin, misalnya selingin dengan nyanyi, kemudian dengan menari atau bercerita yang menumbuhkan lagi semangat mereka. Jadi mereka bisa lebih lama gitu konsentrasi belajarnya. Oke, berarti harus ada cara-cara tertentu yang bikin mereka tuh lebih semangat ya Miss ya. Betul. Tapi pasti ada perubahan dong Miss dalam bidang teknologi nih, yang sebelumnya sama yang sekarang gitu. Anak-anak yang sekarang lebih pintar gak sih? Pastinya, karena mereka berteman dekat dengan namanya Om Google gitu ya. Jadi ketika balik lagi, kalau misalnya mereka ingin menanyakan sesuatu, pasti saya akan bilang, kita sama-sama cari ya. Nanti anak-anak cari di rumah. Biasa kalau kamu cari sesuatu atau informasi di mana sih? Mereka akan tunjukin di iPad mama. Kemudian di handphone papa. Boleh. Kalau misalnya sampai rumah, boleh dipinjemin sama papa mamahnya. Kamu cari, nanti Miss Melly juga cari di rumah. Besok kita sharing. Karena mereka justru dengan mereka pengetahuan mereka tuh lebih bisa dibilang di bidang yang lain tuh lebih luas daripada saya. Jadi kayak contohnya, Miss Melly tahu game ini nggak? Dan saya nggak pernah dengar game itu. Tapi saya jadi berusaha tanya, emang itu game apa? Kamu bagaimana cara mainkannya gitu. Nah nanti di situ ketika mereka sudah berbagi, kita bisa sisipkan tuh. Oh kalau begitu main game boleh lama-lama nggak sih gitu. Jadi dengan pengetahuan yang mereka miliki, kita bisa sisipkan nilai-nilai apa sih yang ingin kita tanamkan kepada mereka gitu. Wah keren banget ya. Di sekolah juga boleh pakai gadget gitu nggak buat searching? Kalau di kelas 1 sih belum. Kelas 1 belum. Belum. Ya. Mulai di kelas berapa tuh Miss berarti yang boleh pakai gadget gitu?
Kalau di SD sepertinya mungkin hanya ketika pelajaran TIK ya, ketika mereka punya duduk di depan layar komputer. Tapi kalau untuk gadget pribadi sih mereka belum boleh. Oke. Nah, Miss dengar-dengar juga nih di SDK 1 tuh ada program bilingual juga ya. Iya. Itu gimana sih Miss menerapkannya sekolah untuk pembelajaran anak-anak sehari-harinya? Kalau di kelas 1 sendiri, saya bicara di kelas 1 ya. Kalau di kelas 1 sendiri untuk penerapan bahasa Inggris kita mulainya dari daily conversation. Jadi misalnya simple instruction yang kita ucapkan di kelas itu sudah berbahasa Inggris. Nah, kemudian kita menguatkan mereka. Yuk coba speak in English. Jadi kamu semakin lama semakin bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Awal-awal tuh sulit, mudah bagi anak-anak yang sudah terbiasa berbahasa Inggris di rumah, tapi bagi anak-anak yang orang tuanya tidak berbahasa Inggris itu sulit. Tapi saya sangat menghargai usaha anak ya, walaupun mereka tidak berbahasa Inggris di rumah, tapi mereka semangat belajar bahasa Inggris di sekolah. Kenapa? Karena kalau di kelas saya ada beberapa orang itu yang memang bahasa Inggrisnya sudah sangat lancar dan itu mereka membuat teman-temannya jadi tertarik untuk berbicara juga dalam bahasa Inggris gitu. Kalau untuk instruction sendiri seperti ingin ke toilet atau mereka minta izin minum, hal-hal sederhana itu mereka sudah pakai bahasa Inggris. Oke, ya hal-hal simple dulu ya Betul, misalnya kayak tadi izin ke toilet dan lain sebagainya. Wah, keren banget. Nah, selain itu kalau misalnya ada program-program di kelas 1 nih Miss ya, ada support kah dari orang tua misalnya, atau misalnya ada testimoni dari orang tua, Miss anak saya sekarang jadi lebih pintar bahasa Inggrisnya, anak saya lebih disiplin atau gimana, mungkin ada Miss? Pastinya ada ya, karena apa? Karena anak-anak itu mengalami perubahan yang lebih baik. Mereka bisa, mah tadi aku begini loh di sekolah, mah tadi aku mengalami ini loh di sekolah, dan orang tuanya merasa wah anak saya mengalami kemajuan nih, anak saya lebih baik nih gitu. Walaupun ada beberapa orang tua yang bilang, ya Miss maaf ya saya belum terlalu bisa bicara bahasa Inggris, tapi dianya udah mulai lancar nih gitu. Kemudian saya bilang, oh ya it's okay mam, gak apa-apa. Mereka bisa praktikin ke teman-teman di sekolah mereka gitu. Jadi mereka bisa praktikin di teman-teman di kelas ataupun yang di luar kelas. Jadi mereka praktik ke orang-orang yang mereka kenal gitu, selain orang-orang yang ada di rumah. Oke, berarti memang ada perubahan yang positif ya Miss ya, dari belajar bahasa Inggris, dari tadi menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian di kelas 1. Nah mungkin ini Miss terakhir, buat moms and dads di luar sana nih yang mungkin mau memasukkan anaknya, menyekolahkan anaknya di STK 1, coba deh mungkin Miss ada satu pesan supaya meyakinkan nih moms and dads supaya anak-anak sekolah di sini nih kayak gitu. Tipsnya apa ya, kalau misalnya mami sama papi yang ada di rumah ingin menyekolahkan anaknya di SDK 1, mungkin bisa langsung datang berkunjung ke SDK 1. Kenapa? Mami papi bisa melihat sendiri anak-anak yang sudah bersekolah di SDK 1 itu bagaimana. Mami papi juga bisa berkunjung ke kelas, melihat langsung apa pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, dan mami papi bisa menilai sendiri apa sih kelebihan SDK 1, apa yang membuat saya tertarik sekolah di SDK 1. Karena SDK 1 dengan senang hati menerima pertanyaan mami dan papi, dengan senang hati membuka tangan kepada mami dan papi jika mami dan papi ingin menanyakan info-info penting tentang SDK 1. Oke, wah keren banget, memang SDK 1 ini inspiratif banget nih ya. Emang salah Amin. Emang salah satu sekolah terbaik di Bandung ya Miss ya. Amin. Amin, semoga makin jaya juga. Oke, segitu aja mungkin Miss. Makasih banyak waktunya, kesempatannya, kita udah ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan Penaburs juga dapat insights yang berguna ya Miss ya. Moms and dads semakin yakin untuk menyekolahkan anaknya di sini juga. Oke, segitu aja sesi kita kali ini Penaburs. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga pantengin terus channel YouTube kita karena masih banyak video podcast lainnya yang tentunya inspiratif. See you on the next podcast. Bye.